Sembari kita tunggu teman-temannya, kalau ada yang mau didiskusikan, monggo, nggak apa-apa. Cara bikin time limit. Oke, time limit untuk gamenya ya. Kita bisa bikin time limit dengan menggunakan modul time. Game kita kemarin ada time limitnya nggak? Yang di Arkanoid? Nggak ada ya? Iya, belum ada. Tapi di Fast Clicker udah pernah kita buat time kan ya? Jadi nanti dengan menggunakan time limit itu, misalnya kita kasih waktu 10 detik dan sebagainya, nanti kita bisa selesaikan. Misalnya udah sampai 10 detik, kita stop. Nah, caranya masih ingat nggak di Fast Clicker? Udah lupa. Oke, kita sedikit review ya kalau gitu. Mister pindah ke mana ya? Mister cari dulu, cari tempat buat ngodingnya. Di sini nggak ada codingnya, berarti kita kembali ke pelajaran sebelumnya dulu. Nah, yang Arconit aja deh. Arcanitnya yang ke berapa berarti? Game Arkanoid. Nah, ini dia. Kita masuk ke yang ini. Set. Oke, Mister mau share screen dulu. Yang code-nya ini kah? Iya. Oke, Mister pakai tracknya Arkanoid. Nah, kita mau coba mendeliver apa yang tadi ditanyakan oleh Danish terkait dengan waktu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tampilan waktunya, kita buat sederhana dulu supaya nanti teman-teman kebayang ya ketika nanti mau membuat waktu. Jadi bikin time limit semacam countdown gitu ya. 10 detik misalnya, 1 2 3 sampai ke 10 stop gitu kan. Sebenarnya kemarin udah kita coba di Fast Clicker. Kalau teman-teman review di Fast Clickernya, di situ ada modul time yang nanti akan mengenerate waktu, kemudian nanti akan dirender ke Pygame-nya. Nah, sebelum masuk ke Pygame-nya, Mister mau sampaikan dulu konsepnya. Jadi konsepnya itu kita menggunakan waktu, di mana nanti waktu kita mau coba akses secara real time. Ada namanya fungsi time di dalam modul time, yang nanti akan menghasilkan nilai detik mulai dari time itu ditemukan di dalam program ini di server ya, time server, sampai hari ini. Jadi kalau kita mau memakai fungsi time, kita pakai modul time, kemudian kita langsung panggil misalnya print time.time seperti ini. Kemudian kita running, nanti akan mendapatkan nilai dalam detik. Jadi udah berapa miliar ini? Udah 17 miliar detik ini. Sampai sekarang, sampai detik ini. Mulai dari pertama kali server ini hidup untuk mengenerate waktunya. Nah, cara import time-nya juga bisa macam-macam. Bisa model seperti ini, sederhana seperti ini. Cuman efeknya kita harus memanggil modulnya terus. Nggak bisa langsung panggil fungsi time-nya. Tapi kalau kita mau panggil fungsinya aja, kita ganti jadi from time, import time, atau import all. Jadi seluruh fungsi, seluruh kelas tinggal kita ambil aja, tinggal kita tuliskan aja. Jadi nanti di printnya cukup bagian ini aja, time. Hasilnya akan sama, menghasilkan detik. Tapi lihat, dia bergerak ya. Ini 98. Sekarang kita running lagi 104. Ini dalam detik. Belakangnya ini milisecond-nya. Nah, ini nanti akan kita buat countdown. Jadi, idenya adalah selalu mengakses kondisi saat ini, kemudian dibandingkan dengan pada saat kita pertama kali akses. Jadi pada saat pertama kali program jalan, kemudian kita loop terus. Jadi ibaratnya kita setup dulu waktu pertama si aplikasi berjalan, kemudian saat berjalannya aplikasi, kita setiap loopingnya, kita update terus time yang kedua. Jadi selalu ada 2 time ya yang akan kita gunakan untuk mendapatkan countdown tadi. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Refernya terhadap waktu pertama kali aplikasi berjalan.
Itu idenya. Jadi pertama kali berjalan, Mister ulang lagi ya, pertama kali berjalan kita simpan waktunya, anggaplah misalnya start. Kemudian pada saat game mulai looping atau aplikasi mulai looping, kita selalu akses time-nya setiap saat, setiap looping itu terjadi. Jadi pada saat kita mau masuk ke dalam game, loop game pertama, langsung kita akses untuk yang end time-nya. Misalnya kita buat variabel end. Kemudian dia akan mendapatkan variabel nilai dari waktunya. Nah, waktunya tuh nanti akan selalu kita bandingkan dengan waktu yang pada saat aplikasi berjalan. Nah, sebagai demonstrasi sederhananya, sebentar, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, udah banyak yang bergabung. Nisa, Zia, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Oke, nggak apa-apa Zia. Ini masih kita membahas atau mereview terkait dengan bagaimana cara membuat limit atau waktu. Jadi kita coba untuk membuat limit waktu secara sederhana. Kita tampilkan di dalam konsol terminal aja. Jadi pertama tadi konsepnya kita buat variabel dulu, terserah namanya apa. Misalnya di sini supaya gampang memahaminya dan usahakan best practice-nya penamaan variabel itu jangan terlalu arbitrary ya. Jadi jangan terlalu random. Misalnya kita buat nilainya misalnya X gitu ya. Boleh aja, cuman yang ngerti kita doang nanti. Jadi usahakan namanya mewakili apa yang mau kita simpan. Nah, misalnya kayak ini ya, start karena kita ngomongin untuk mau mendemonstrasikan mengenai waktu, ini berarti asumsinya start itu adalah pertama kali waktu kita akses di aplikasinya. Misalnya kita simpan dalam bentuk variable start waktunya, ini waktu pertama kali. Kemudian setiap looping gamenya atau aplikasinya, apapun itu bisa diaplikasikan mengenai limit ini. Mau bentuk pay game, mau bentuk aplikasi ya nanti ini Mister akan contohkan. Kalau kemarin kan pay game udah dicontohkan pada saat kita membuat face clicker ya. Nah sekarang misalnya dalam bentuk aplikasi biasa bisa juga. Kita cukup masukkan ke dalam while-nya. Jadi kita buat while true, selalu berulang. Aplikasi selalu akan menjalankan terus-menerus sampai suatu titik tertentu. Misalnya tadi ya limitnya berapa ketika time-nya itu sudah 10 detik atau 20 detik dan seterusnya tergantung dari kebutuhan. Nah, tadi kembali ke rule-nya, pada saat kita mau membuat suatu limit waktu ya utamanya, kan kita udah punya nilai second ini ya, pada saat pertama kali kita running. Nah, pada saat pertama kali kita running ini menjadi referensi waktunya, selalu patokannya di situ. Pada saat looping berjalan, itu selalu kita akses waktu lagi yang kedua. Jadi waktunya ada dua. Waktu pertama sebagai referensi dan waktu kedua sebagai jalannya game. Lamanya game bisa berjalan atau lamanya aplikasi bisa bekerja. Kita limit. Nah, di sini kita misalnya buat variabel n. Kita panggil lagi time. Kenapa kok dimasukkan dalam sini, Mister? Karena kalau kita masukkan di dalam sini, n ini akan selalu berubah. Selalu berubah pada saat while ini berjalan. Ya kan, kebayang ya? Jadi while ini kan terus akan melakukan code yang ada di dalamnya selama dia nilainya true. Oke, bayang ya? Jadi ini adalah unlimited loop. Dan pada saat kita menentukan limitnya, misalnya 10 integer ya, misalnya ya, integer 10 detik. Nah, itu nanti langsung kita break. Nah, disitulah kita bisa menentukan nanti, oh itu limitnya. Ketahuannya di situ nanti limitnya. Nah, nanti supaya jelas, nanti Mister akan tampilkan di sini. Jadi pada saat setiap ini loop, pada saat dia berganti waktunya, nah itu nanti setiap berapa mili detik pun dia akan bergerak di sini. Jadi nanti akan terlihat sangat banyak sekali waktunya karena loopnya cepat. Kita buat singkat aja misalnya 4 sampai 5 detik supaya nanti nggak terlalu banyak informasi yang muncul di terminal kita. Oke, nah sekarang kita coba demonstrasikan ya. Ini Mister mau buat dulu print referensi waktu, koma start. Jadi ini nanti akan mencetak waktu pertama kali di sini, aplikasi dijalankan. Kemudian looping pertama, kita buat print end. Nanti dia akan terus looping sampai suatu titik tertentu. Misalnya kita buat limitnya itu 4 detik aja. If n dikurangi start, kenapa n dikurangi start? Supaya terlihat berapa detik yang udah berjalan. Karena kan ini kan selalu bertambah kan ya. Ini misalnya
detiknya ini adalah 1 misalnya ya. Kita buat permisalan. Misalnya ini adalah 1 detik ke 1. Nah, di sini kan akan bisa bergerak 1,001, 1,002 terus naik sampai 2, dan seterusnya sampai ke 4 detik yang ini. Jadi ini akan selalu increase karena kita ambil langsung dari server. Sifatnya dia akan increase. Baik itu increase-nya, kalau ini increase-nya 4 digit di belakang koma ya. Dia akan increase terus dalam bentuk millisecond mungkin ya. Ya, millisecond. Millisecond, bentar, bawahnya ya mikro, belum, bukan. 10 millisecond di sini nanti. Nah, jadi nanti konsepnya kita akan ngecek apakah ini sudah sampai ke 10 detik. Ke detik ketiga. Jadi kita buat lebih besar, lebih besar sama dengan 3. Maka kita break. Dan kita buat print waktu mencapai limit. Dan kita print waktunya. N dikurangi start. Kita buat integer. Oke, nah sekarang kita coba running dulu. Ini dalam waktu 3 detik ya, kita batasi 3 detik. Lihat di sini yang terjadi. Ini Mister matiin dulu aja deh biar nggak terlalu banyak nanti. Nanti baru kita lihat terakhirnya ya. Kita coba running. Referensi waktunya di atas ya teman-teman. Nah, lihat. Pergerakannya, ini kan 60 nih. Detik ke 60. Di belakangnya ya kita cek ya. Kemudian dia bergerak 1 detik. Naik. Terus 2 detik. Terus sampai ke yang 3. Nah, di sini nih. 3 lebih. Nah, dia udah mulai di bagian 3.2 ini karena dia kecepatannya sangat tinggi ya. Jadi kedeteknya lebih dari 3 itu di sini. Lebih besar daripada 3, maka dia dikatakan waktu mencapai limit. Limitnya berapa? Ini dia, 3. Nah, kalau pingin real, nggak mungkin kan kita menunjukkan seperti ini ya. Ini kan yang kita print kan bagian N-nya nih. Nah, kita printnya di bagian N start-nya kalau kita buat kayak bentuk waktu nanti. Kita lihat. Ketika ini kita print seperti ini, kemudian jangan lupa kita bulatkan. Misalnya kita satuan terkecilnya kan detik ya. Di kehidupan nyata semuanya itu kalau normalnya paling kecil itu detik. Apapun itu, kecuali kalau kita ngomongin sprint atau lomba-lomba renang dan sebagainya yang bersifat atletik, nah itu mungkin ada milisecondnya ya, karena nanti atau balapan mobil, motor dan sebagainya, karena itu menjadi salah satu pertimbangan menang kalahnya. Tapi kalau secara normal, kita ngomong normalnya, biasanya satuan terkecil dalam jam itu detik aja. Nah, sekarang kita lihat, awalnya bentuknya kayak gini, kita gunakan ini, N dikurangi start. Lihat nanti hasilnya. 0, 1, 2, 3. Detik ketiga selesai. Ya kan? Jadi kita bisa ngebuat ini lah, Mister ini tapi kan 000 terus nih 111. Gimana caranya biar nanti dia itu munculnya itu ya 0, 1, 2, 3 gitu. Ini kan repetisi terjadi karena kita selalu ngeprint apa yang dituliskan di sini. N dikurangi start. Nah, supaya nanti yang tertulis hanya integernya, jadi terlihat pada saat, setiap perubahan jadi 1 detik. Karena kan di belakangnya ini kan sebenarnya ada koma ya. Kenapa kok dia munculnya 0? Karena Mister cuman menggunakan converter integer. Kalau nggak di-convert, lihat bentuknya seperti ini sebenarnya. Tuh, ada komanya panjang ke belakang. Ya, panjang ini ke belakang. Nah, cuman karena kita convert dengan INT, maka dia ambil bagian depannya aja. Sampai dia berubah jadi 1, nah baru dia akan diambil angka satunya. Ini nggak ada pembulatan ya. 0,9 dibulatkan jadi 1, Mister. Enggak. INT sifatnya nggak kayak gitu. Ingat ya pelajaran kita pas pertama kali ngomongin tipe data. INT sifatnya mengambil bilangan bulat, bukan membulatkan. Kalau mau membulatkan, gunakan round. Nggak bisa pakai INT. Oke? Nah, ini konsep dasar menggunakan limit. Limit waktu yang real time ya. Limit waktu yang real time. Mister mau buat sendiri nggak pakai model waktu, second, detik, dan sebagainya? Ya boleh, nggak apa-apa.
Nanti dibuat aja repetisinya, tapi kita gunakan angka sendiri, ntar kasih jeda, nah itu boleh. Atau kalau kita mau pakai yang fungsi bawaan dari Python, misalnya pakai time sleep, itu boleh, itu ada jedanya 1 detik, 2 detik, dan seterusnya. Tapi kalau untuk game nggak cocok. Kenapa? Karena pada saat kita gunakan sleep, semua sistem akan berhenti selama sleep itu berjalan. Gitu. Jadi bukannya alih-alih kita mau ngasih waktu untuk gamenya berjalan, tapi gamenya jadi terlihat kayak nge-lag. Karena ada jeda, 1 detik dia berhenti. Bener-bener stop. Nggak ada lagi kegiatan apapun. Karena sistem sleep itu untuk seluruhan, bukan hanya yang kita tentukan. Nah, bedanya dengan ini, kita bisa menspesifikkan tujuannya ini untuk di bagian apa aja. Kita gunakan time. Makanya, referensi waktu itu penting. Biasanya dia di awal aplikasi berjalan. Kemudian loop-nya itu tergantung dari kita. Mau masukkannya di mana, kondisinya gimana, mau update end-nya. Kalau setiap loop ya berarti kita taruh di sini, kita taruh di bagian awalnya. Tapi kalau setiap kondisi tertentu, misalnya if sudah menyentuh warna kuning duluan atau sudah menyentuh pinggir kanan, sekali menyentuh maka baru nanti limitnya bekerja. Kalau belum menyentuh pinggir kanan, belum bekerja. Itu bisa. Jadi lebih fleksibel penempatannya. Sampai sini clear konsepnya? Nah, sekarang sebentar, ada mau ditanyakan dulu? Oke, ada pertanyaan. Oke, dari Nisa. Yang lainnya, oh Fania, halo Fania, assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung. Nah, selanjutnya, supaya kita ingin dapatkan nolnya tadi adalah nol biasa, kemudian naiknya ya sesuai dengan aturan normal, yaitu nol. Ya kalau mau naik lagi ya pas berubah detik dong, jadi 1, 2, 3, dan seterusnya, kita bisa gunakan conditional. Jadi, kapan print ini dicetak? Jadi nggak setiap saat dicetak. Jadi kita perlu membuat temporary file dulu. Temporary untuk menyimpan end dan startnya ini. Misalnya kita buat temporary sama dengan awalnya adalah end dikurangi start. Kita convert dulu ke dalam int supaya kita mendapatkan bilangan bulatnya. Mister akan pelan-pelan sampai sini. Ini nanti akan mengkonversi pertama kali, yaitu bagian ini. Pertama kali. Dia akan mendapatkan angka 0. Oke ya, bayang? Temporary pada saat kita masuk ke sini, perlu diinisiasi di awal. Supaya nanti tidak menghindari yang namanya tidak terdefinisi. Karena temporary belum terdefinisi di awal. Kita buat startnya 0. Nah, saat dia nilainya 0, ini juga 0, maka tidak perlu di print. Ini kan kalau diambil nilainya 0 nih. Saat nilainya sama dengan temporary awal, nggak perlu kita ambil nilainya. Kenapa? Supaya nanti pada saat kita berubah, baru dicetak lagi time yang selanjutnya. Bayang ya? Bayang nggak sampai sini? Jadi ini 0, nanti kan dibandingkan dengan integer n dikurangi start. Jadi yang ini, yang pertama kan, tadi ya udah kita running, yang nilainya jadinya sekian nanti. Ini nilai pertama. Nilai pertamanya. Kalau di int jadinya hilang, 0. Apakah ini sama dengan ini? Yes. Kalau sama, jangan cetak. Cukup cetak sekali aja. Jadi, proses cetak ini itu terjadi pada saat pertama kali masuk, ya kan? 0. Kemudian untuk definisinya, definisinya itu kita buat temporary itu nge-refer ke 0 kalau dia beda dengan nilai temporary awal. Jadi ketika sudah masuk ke sini temporary, kemudian kita buat if temporary itu sama dengan int maka tidak sama dengan int, maka baru di print n dikurangi startnya. Kalau enggak, jangan. Karena belum mulai. 0 kan belum mulai nih. Kita mulai hitungan kan 1, 2, 3,
3, kan gitu kan? Ini kan 0 sama dengan 0. Maka jangan ada yang di print. Maka printnya ada di bagian kondisinya. Dan ini menjadi patokan awal kita, temporary. Ini akan kita setup, akan kita running, inisiasi lagi pada saat terjadi perubahan. Nah, terjadi perubahannya di mana? Bukan di luar sini kan? Berarti di dalam sini. Kalau di dalam, sebenarnya di luar ini juga ada perubahan, tapi perubahannya nggak akan merubah nilai integer. Tapi kalau sekarang, kalau kita masukkan di sini, kita kita cut, kemudian kita masukkan sini, maka temporary ini akan mendapatkan nilai int yang dia udah berubah, bergerak jadi 1. Terus dia looping lagi ke atas. N dikurangi time-nya, kan increase terus ya. Jadi nanti 1, terus akhirnya pas 2, apakah sama dengan temporary di awal yang tadi nilainya 1? Beda kan? Integer dengan startnya. Maka dia akan lanjut ke ketiganya. Dan seterusnya. Jadi printnya kita buatnya nggak semuanya. Tapi tertentu. Mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Ini posisinya udah kita buat conditional statement. Yang tadi awalnya temporary selalu ada di atas. Selalu di body loop-nya akan kita initiate. Sekarang kita buat conditional. Di mana nanti dia akan mengontrol bagian display untuk waktunya. Oke, sekarang kita coba running. Apakah berhasil nggak? 1, 2, 3. Jadi selesai. Nah, kalau misalnya mau lebih lama, Mister, 10 misalnya. Kita coba. Apakah tetap berhasil? 1, 2, 3, 4. Ini satuannya detik real time ya. Yang detik real time karena kita mengakses time. Time-nya itu dari server. Nah, kebayang ya? Jadi cara membuat limit seperti ini. Yang awalnya tadi bentuknya sepanjang itu, kita seleksi aja. Munculnya itu ya setiap 1 detik ketika memang berubah ke angka dari 0 ke 1, 1 ke 2, dan seterusnya. Nah, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Dennis gimana? Kebayang? Yang Mister demonstrasikan? Oke, Jennifer. Screen-nya freeze. Oh, wait. Freeze-nya mulai dari tadi kah? Oh, sudah, Mister. Oke. Yang Jennifer, screen freeze-nya tadi mulai dari tadi kah? Teman-teman yang lain, apakah juga punyanya Mister screen-nya freeze? Coba Mister running ya. Mister running dulu. Apakah itu bergerak sekarang detiknya? Oh, alhamdulillah. Oke. Sekarang udah aman ya? Oke, sip. Yes, mantap. Jadi cara inilah yang akan nanti dipakai untuk menentukan limit. Kalau yang model seperti ini cocok untuk aplikasi. Kenapa? Karena kita nggak perlu apa itu namanya nggak perlu ngerender apapun. Tapi kalau menggunakan yang kayak kemarin ya Pygame, kemudian apa lagi ya contoh terkait dengan rendering Pygame, Pandas gitu kan ada Pandas 3D, bukan Pandas untuk data science untuk penghitungan ini ya, penghitungan matrik dan sebagainya bukan. Yang Pandas 3D memang ada untuk develop game 3D. Nah, itu nanti juga akan dipelajari di Python berikutnya, di Python Pro 2 atau Python Start 2 ya. Python Pro 2 sepertinya. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan Python, kemudian ingin mendalami lebih lanjut lagi, kita ada kelasnya. Jadi ada kelas Python Start 2 dan Python Pro 2. Nanti yang akan teman-teman pelajari terkait dengan hal-hal yang lain. Ada ya data science, ada juga yang kayak tadi ada Panda 3D, buat game 3D-nya, belajar terkait dengan pengolahan data, terus mobile aplikasi, macam-macam. Nah, jadi ini, tapi konsep dasarnya teman-teman harus paham dulu ya. Mulai dari yang sederhana seperti ini. Jadi ini awalnya seperti ini, dapat kita angka-angkanya, printnya dapat, angkanya dapat, variabelnya dapat, tinggal kita render kemanapun. Kalau contoh kemarin di fast clicker misalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mister cek dulu apakah semua udah lengkap masuk. Oke, udah masuk semua ya. Ada yang mau ditanyakan? Kita review lagi, nggak ada? Nah, kalau nggak ada, Mister ada sedikit hackathon. Mister akan kasih ada 3 ronde hackathon. Nanti kita akan coba
kita bagi selama 10 sampai 15 menit. Nanti Mister kasih waktu. Dan nanti setelah 15 menit pertama atau 10 menit pertama, 10 menit kedua dan seterusnya, nanti tolong selesai hackathonnya, jangan dikerjakan. Mister mau tahu berapa soal yang sudah dikerjakan teman-teman, nanti kita catat bersama, kemudian kita cari tahu siapa pemenangnya. Oke. Okay? Jadi ini ada sedikit permainan terkait dengan pertemuan kita terakhir mengenai menguji terkait bagaimana teman-teman mempelajari Python mulai dari awal sampai akhir. Oke, sekarang siap-siap semuanya. Silakan buka course-nya. Silakan buka course-nya. Kita masuk di ronde pertama. Mister kasih waktu dulu ya. Kita buat 15 menit. 10 menit aja deh. 10 menitan aja deh. Oke, waktunya udah siap. Silakan dibuka semuanya. Sudah pada buka semuanya? Yang belum buka, yang sudah buka coba raise hand semuanya. Jadi nanti Mister bisa mulai untuk memasukkan atau menjalankan waktunya. Teman-teman masuk ke bagian graduation. Kemudian di situ ada ronde 1 tugas-tugas. Yang nomor 4 ya, bukan yang tabel tugas ya. Yang ronde 1 tugas-tugas nomor 4. Silakan masuk dulu. Masuk ke modulnya deh, sorry, masuk ke course-nya dulu ya, jangan masuk ke bagian tugas-tugasnya dulu, bareng-bareng nanti supaya adil. Oke, 1 2 Nisa dan Zia bisa masuk ke course-nya. Lihat di bagian modul graduation apakah sudah muncul semuanya. Bisa share screen semua. Jennifer, Dennis, kemudian Fania, Nisa dan Zia. Kita mau ini mulai untuk hackathon kita, seri hackathon kita. Menguji mengenai pengetahuan teman-teman terkait dengan Python yang sudah teman-teman pelajari. Jennifer, Fania, Nisa dan Zia belum share screen. Dennis udah muncul. Atau kalau apakah ada kendala kalau share screen jadi bermasalah atau jadi nge-lag? Enggak ya, aman ya. Nisa sudah, Nisa belum? Fania dan Zia. Oh, Zia tadi ada masalah ya di ininya ya. Agak gangguan. Zia gimana? Jaringan masih gangguan? Oke, sudah. Nisa udah good. Nah, sekarang Fania dan Zia gimana? Bisa share screen? Coba share screen semuanya. Oke, Fania sudah. Zia, gimana Zia? Zia habis hujan deras nih sepertinya di sana, apakah ada trouble mungkin ya? Masuknya yang di nomor 4 ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti masuk ke yang nomor 4. Bentar, yang ini nih. Oke, Mister pindah ke sini. Nanti teman-teman masuk ke yang ronde 1 tugas-tugas, bukan yang tabel-tabel. Ini tabel-tabel doang ini. Nggak ada soal-soalnya. 4, 5, 6 nanti kita akan coba kerjakan. Sudah? Fania udah siap? Kayaknya Zia ini ada trouble nih sepertinya. Barusan hujan besar. Oke. Oke, nggak apa. Fania dulu deh. Fania bisa share screen? Apakah sudah muncul Fania? Oke, sip. Nah, sekarang oke. Coba masuk semuanya ya. Langsung ke nomor 4. Silakan dikerjakan. Mister kasih waktu 15 menit dari sekarang. 10 menit dari sekarang. Silakan. Masuk ke yang nomor 4, teman-teman. Nomor 4, nomor 4. Nomor 1, 2, 3 itu hanya tabel-tabel saja. Nomor 4. Oke, silakan masuk ke nomor 4. Nisa, salah masuk Nisa. Bukan di bagian tabel, tapi di bagian ronde yang 1 tugas-tugas. Yang nomor 4. Back dulu. Bukan di ronde 1 tabel tugas, tapi di bagian tugas-tugas. Ronde 1 tugas-tugas. Nisa back dulu. Oke, kita jalankan waktunya ya. Oke, gimana? Aman ya?
Yuk, bisa yuk. Nisa, Nisa ini salah masuk ke bagian ininya, roundnya. Masuknya ke yang nomor 4 Nisa. Coba back dulu. Zia juga ya, Zia coba masuk ke yang bagian nomor 4 ya. Bukan yang nomor 1, yang nomor 4 langsung. Coba Mister cek dulu. Apakah ini karena nge-lag atau gimana nih? Tampilan Mister masih total ada 20 soal. Oke. Denis, Nisa. Oke, Nisa udah masuk ya. Sip. Zia, Denis. Oke, udah masuk ya. Sip, mantap. Sekarang coba dikerjakan dalam waktu 10 menit. Kira-kira teman-teman bisa memahami yang mana? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, sudah ya? Oke, sip. Yuk, dikerjakan. Nanti akan ada suara time up ketika udah 10 menit. Oke, nice, Wania. Bisa. Oke. Jennifer. Oke. Untuk hackathon ini, teman-teman kalau misalnya kayaknya nomor 1 atau nomor 2 merasa sulit mau lanjut ke nomor 2 nomor selanjutnya, silakan, nggak apa-apa. Nggak harus urut ya, itu bisa kebuka semua kan. Jadi kalau teman-teman mau langsung coba yang keempat atau kelima, lompat-lompat nggak apa-apa. Sama kayak kalau kita mengerjakan ujian, bisa kan mengerjakan nggak urut ya. Yang penting nomornya dituliskan. Nah, kalau ini nggak apa-apa, sama. Wah, seru nih. Gimana yuk? Zia, apakah bisa sudah masuk ke ininya, platformnya? Kalau Zia sudah masuk, silakan langsung dikerjakan yang ronde 1 tugas-tugas nomor 4 ya. Di graduation. Apakah masih trouble di sana Zia? Semoga udah aman ya. Coba. Apakah Zia udah masuk? Danish. Oke. Ya, ada yang oke, kepencet tadi ya. 10 menit. Berarti kurang berapa menit lagi ini? 6 menit lagi. 6,5 menit lagi. Ayo. Semangat, semangat. Kalau ketemu automatic check, hati-hati dengan beberapa ketentuan outputnya ya. Jangan sampai nggak sama persis outputnya. Kalau logiknya bisa bebas, bisa mau pakai apapun bisa. Hmm.
berapa menit lagi? 4,5 menit lagi. Semangat semuanya. Hati-hati. Yuk, udah sampai nomor berapa nih? Kita coba cek progres. Oke, ada yang sudah sampai mengerjakan ketujuh. Ada yang masih di nomor 3. Oke, semangat semuanya. Jadi menjadi ajang untuk mereview apa yang sudah teman-teman tangkap di Python. Oke, tinggal berapa menit lagi? 2 menit lagi. Pengerjaannya nggak perlu harus urut. Silahkan kerjakan yang mana yang yakin, coba dikerjakan. Semangat. Sudah berapa menit? Berapa detik? Oke, 1 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, ada yang sudah nomor 4. Ada yang sudah nomor 7 juga. Semangat semuanya. Kalau di progres semuanya rata-rata di Oke. Oke, waktu habis. Stop semuanya. Oke, stop dulu. Nah, sekarang Mister mau tanya.
Apa nih yang bikin sulit nih? Di bagian nomor berapa nih? Mister lihat ini kalau dari progresnya nomor 3, sorry, nomor 4, 5 nih banyak yang skip nih. Banyak yang di skip. Kenapa nomor 4 sama 5 di skip nih? Oke, nomor 4, 5 ini banyak yang di skip apa di skip atau gimana ini? Karena memang boleh nggak urut. Gimana? Kita sambil ini dulu, sambil bersantai sejenak. 2 menit lagi kita coba langsung ke ronde kedua. Gimana? Cerita dulu gimana pengerjaannya? Apakah cukup mudah, cukup menantang, atau memang ini ngetiknya menghabiskan waktu, Mister? Harusnya iya. Ya, betul. Salah satunya memang karena kita ngoding ya, di situ ada codingnya. Jadi memang kalau kita fokus ke codingnya, jadi nggak bisa ini nih, nggak bisa nyoba ngejar yang lain. Itulah kenapa di kita, di bagian platformnya, di course-nya, teman-teman tuh banyak-banyak latihan. Banyak di situ ada pelatihan-pelatihannya yang bisa teman-teman pakai. Supaya teman-teman bisa terbiasa paling tidak untuk melemaskan jari-jarinya, biar ngetiknya lumayan cepat. Ya memang harapannya nggak sampai secepat yang udah developer pro ya. Cuman maksudnya teman-teman buat berlatih gitu. Nah, terus yang kedua memang tadi kan Mister udah sampaikan, di hackathon ini kemungkinan juga misalnya teman-teman ikut hackathon-hackathon di luar sana, kalau teman-teman dibuka soal-soalnya, cari dulu yang sifatnya teoritis. Dan mungkin bekal kalau teman-teman ingin ikut yang olimpiade hack atau hackathon dan sebagainya itu biasanya ada beberapa yang harus nge-code, baca code sama yang teoritis. Kerjakan dulu aja yang teoritis. Kerjakan teoritis, baru baca code, baru buat code-nya. Kalau ada yang bagian buat code, baru buat code terakhir aja. Karena ya itu tadi kita mungkin nge-lag ya, oke. Ya, Zia, mungkin karena trouble ya Zia ya di sana ya, jaringannya ya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman nanti bisa lanjutin lagi di rumah buat latihan. Jadi nanti biar lebih terbiasa lagi, lebih paham lagi materi-materi yang udah kita pelajari yang yang minggu-minggu lalu dan sebagainya dari awal sampai akhir semuanya ada di hackathon. Nah, sekarang kita coba yang kedua ya. Coba yang kedua. Silakan kembali ke course-nya. Kita masuk ke ronde 2. Nanti kita akan rekap bareng-bareng semuanya. Silakan kembali ke course-nya. Oke, udah pada kembali semuanya course-nya? Udah ya? Nah, oke. Oke, silakan dikerjakan masuk ke ronde keduanya. Masuk ke yang ronde 2 supaya teman-teman juga terbayang materi-materi apa aja yang kita pelajari di sini dan reviewnya juga makin lengkap. Oke, Zia, untuk yang di ronde kedua nomor 5 ya, ronde 2 tugas-tugas. Mister kasih waktu 10 menit dari sekarang. Coba gunakan teknik yang tadi Mister sampaikan. Kalau ketemu teori, teori dulu aja. Kemungkinan teori itu kan cuma jawab-jawab aja. Maksudnya cuma jawab pilihan A, B, C atau ada apa itu? Kayak model ini ya, yang lebih dari satu itu loh. Itu namanya apa sih? Apa sih ya? Checkbox. Lupa namanya. Ada checkbox. Nah, tinggal ini aja, sesuaikan dengan teorinya, itu lebih cepat. Biasanya ya, karena teorinya ya pasti itu jawabannya. Tapi kalau code bisa jadi itu nanti karena ngetiknya panjang, ya kan, dan sebagainya, faktor-faktor yang lain. Padahal logiknya kita udah dapat sebenarnya. Nah, coba gunakan teknik yang kedua sekarang yang tadi Mister sampaikan. Cari dulu yang gampang-gampang, cepat dikerjakan, tidak makan waktu. Baru nanti ketika udah mulai semuanya udah selesai, baru nanti ke bagian yang ngoding. Ngodingnya belakangan aja. Kecuali kalau codingnya udah jelas dikit ya, satu tiga baris, dua tiga baris kelar, ya udah hajar aja. Oke, ronde kedua. Nah, Mister coba cek progresnya. Sembari Mister rekap ya. Satu dua tiga empat, satu dua tiga empat, satu dua tiga empat.
Oke. Ronde kedua. Silakan dibuka untuk Nisa dan Zia ronde kedua ya. Mulai kerjakan yang ronde kedua. Yeay, mantap. Semangat semuanya. Nanti 10 menit terakhir di bagian ronde ketiga. Silakan masuk ke yang bagian ronde kedua, tugas-tugas. Bentar ya, Mister izin sebentar. Okay, I'm back. Let's see the progress. Okay. Kalau soal-soalnya masih bisa kebuka, coba pakai yang cara tadi ya. Misalnya 1 sampai 20 itu atau 1 sampai berapa terbuka. Coba cari yang paling mudah dan paling tidak menyita waktu untuk dikerjakan. Bermain dengan menggunakan strategi. 1, 2, 3. Oke, berapa menit sudah jalan? Sudah 5 menit berjalan. Sudah separuh waktu. Semangat.
Oke, semangat semuanya. Widih, mantap. Oke, udah makin bagus strateginya. Coba Mister masuk. Oke, Fania. Oke, semangat semuanya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, timer dan yes, gimana? Soal yang nomor 2, ronde kedua, apakah semakin sulit atau sama aja levelnya menurut teman-teman? Masih aman? Ini kalau dilihat dari sini udah sampai ada yang coba ke nomor belasan nih. Mana? Apakah ada yang mau disampaikan dulu atau mau ditanyakan? Untuk pembelajarannya atau soal-soalnya sudah ini kan ya, maksudnya mereview apa yang udah teman-teman pelajari di sebelum-sebelumnya. Kira-kira bagian mana sih yang menghabiskan waktu selain yang ngodingnya? Apakah ada beberapa dari teman-teman yang merasa bahwa ini kayaknya pertanyaannya juga panjang-panjang banget deh. Codingannya suruh bacanya juga panjang-panjang banget. Bagaimana? Hackathon kita yang ke ronde 2 tambah susah. Oke, kita istirahat dulu 2 menit. Apa? Materi mana dari 2 ronde ini yang udah teman-teman lewatin? Materi mana sih yang bikin teman-teman jadi kayak habis waktunya? Kan materi ada mulai dari awal ya, coba Mister sebutkan ada tipe data, kemudian ada modul, kemudian ada kelas, terus nanti ada pengembangan list, ada objek, dictionary, tuple. Kemudian kalau kita ngomongin modul yang pihak ketiga, ada Pygame yang sudah kita pakai untuk di clicker, kemudian di apa lagi? Arkanoid. Kemudian ada fungsi. Nah, fungsi, ada nested if, nested loop, dan sebagainya. Yang bikin teman-teman ngerasa kayak masih ragu-ragu, masih belum yakin itu di bagian mana ya? Karena yang tadi Mister sebutkan tuh satu persatu, itu next levelnya, kalau teman-teman akan terus masuk ke bagian PS2 atau nanti ke P2, itu pasti akan selalu dipakai tuh. Karena itu merupakan basic dari semuanya. Mau pakai yang mode advance, intermediate, dan sebagainya, code-nya itu pasti dipakai. Modul-modul built-in seperti time, kemudian ada
apalagi random yang kemarin kita pelajari juga, itu juga pasti akan dipakai. Karena dengan seperti itu kita bisa membuat interaksinya lebih menarik lagi. Misalnya kayak random dibuat enemy-nya muncul random. Jadi lebih seru, nggak statis. Kita define dari awal. Nah, kalau kita dari define dari awal, user udah tahu kan, oh ini tempatnya pasti munculnya di sini. Jadi seperti itu. Gimana? Ada yang mau komen dulu? Apa sih yang bikin susah? Materi mana yang bikin paling susah? Apa? Masih belum bisa berkata-kata? Oke, kita coba dulu. Yang ketiga, ronde ketiga. Silakan masuk ke ronde ketiga. Mister coba cek di progresnya. Silakan masuk ke ronde ketiga semuanya. Kemudian silakan kerjakan mulai dari sekarang. Coba ronde ketiga, gimana ronde ketiga? Oke, udah pada masuk semua. Silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Mister kasih waktu lagi 10 menit. Set. Oke. Nice.
lumayan nih. Oke, ronde 3 terakhir, ronde terakhir. Oke. Oke, mantap. Semangat semuanya. Semangat Jennifer, Denis, Ania, Zia, dan satu lagi Naomi. Fania. Waktunya udah berjalan 7 menit. Tuh, semangat semangat. Tinggal 2 menit lagi. Kok tidak hijau? Wait, wait. Eh, Nisa ini lihatnya yang mana nih? Kok Mister lihatnya yang bagian tabel ya? Soalnya punya Nisa. Sebentar, Mister cek dulu. Tadi di sini Nisa tadi ada progres, Mister lihat. Bukanya yang langsung di ronde 3 tugas-tugas ya. Nah, ini Nisa udah masuk ya. Tapi kenapa kok yang muncul di screennya Nisa tabel ya? Oh, udah ini dia. Oke, ini nomor 3.
Oke, coba dilewati dulu aja Nisa. Coba kerjakan yang lain, nanti kita akan cek. Mister coba cek. Kalau kita ketemu automatic check, wajib hukumnya itu harus sama persis. Oke, time's up. Oke, nice. Oke, Mister mau coba kembali ke online course-nya. Oke, udah coba ambil sampel terkait dengan beberapa contoh yang sudah teman-teman kerjakan. Sebenarnya terkait dengan codingannya, beberapa Mister lihat sudah betul, alurnya sudah betul, cuman PR-nya ke bagian automatic check ya sepertinya ya. Jadi kan harus sama persis nih kalau automatic check. Itu oke, nggak apa-apa. Meskipun itu nanti terlihatnya misalnya karena di automatic check-nya harus sama persis dengan output. Kalau Mister melihatnya sih lebih ke arah bagaimana pemahaman teman-teman terkait dengan pembuatan code-nya, alurnya. Kalau udah dapet, oke, udah bagus, udah mantap. Rata-rata sih di codingannya udah lumayan bagus semua. Cuman memang punya alur sendiri ya dan bentuknya juga mungkin nggak sesuai sama yang diinginkan persis sama yang di automatic checknya. Tapi secara konsep udah oke semua tuh. Baik Nisa, kemudian Dennis, Jennifer, Zia, secara umum udah oke. Tinggal nanti mungkin banyak-banyak latihan aja supaya nanti bisa lebih paham lagi terkait dengan materi yang udah kita pelajari. Nah, dari hackathon 3 hackathon ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, Mister sekalian mau rekap nih. Hmm, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mister mau coba rekap. Ups. Oh, di sini udah ada ya. Oke, kalau dari rekapan Mister, Jennifer dan Fania sampai ke 22% pengerjaannya. Kemudian terkait dengan yang kedua, Danish 18%, Nisa dan Zia 10 dan 17, 10 dan 7%. Udah bagus, udah lumayan, udah bagus, mantap-mantap. Codingannya juga Mister lihat lebih ke arah memang betul ya tadi yang disampaikan Dennis, agak sedikit panjang, tapi Mister lihat untuk alurnya teman-teman udah pada dapat semuanya, tinggal nanti mungkin coba lebih mengefisiensikan code ya mungkin kalau Mister bisa ngomong ya. Jadi ada beberapa hal yang codingannya itu bisa diefisiensikan. Kemarin kan kita udah belajar mengenai nested structure, ada nested if, nested while, nested loop dan sebagainya. Kalau bisa dibuat nested dan itu masih terbacanya masih lebih mudah, silahkan pakai nested karena nanti akan berpengaruh pada kondisi memori teman-teman. Oke. Okay. Semangat semuanya ya. Nanti coba dilanjut lagi di rumah. Nah, sekarang Mister mau coba lihat kemarin kan ada PR untuk buat presentasi ya. Nah, presentasinya gimana terkait dengan program kemarin? Ada yang sudah selesai PowerPoint-nya? Danish, Jennifer, Nisa, Fania, dan Zia. Apakah presentasinya sudah selesai? Silakan kalau ada yang sudah selesai, coba dipresentasikan. Mister mau lihat. Jennifer gimana Jennifer? Apakah presentasinya udah oke? Udah clear? Sudah siap untuk presentasikan?
Zia gimana Zia? Oh, gini Zia. Oh, oke. Get well soon Zia. Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya bagaimana? Jennifer untuk ya ini memodifikasi kodenya Mister. Oke. Kai, Fania, Denish, Nisa. Denis tadi lagi menyelesaikan PowerPoint-nya juga. Oke. Nisa dan Fania, gimana? PowerPoint-nya apakah sudah selesai untuk presentasinya? Masih pada belum selesai? Masih belum sempat kerjakan presentasinya? Oke, kalau gitu Mister coba tanya-tanya deh. Mau tanya-tanya terkait dengan project terakhir kita. Dari gambaran project terakhir kita itu, kira-kira masing-masing teman-teman di sini ada ide pengembangan nggak? Dari Jennifer dulu, karena tadi kebetulan Jennifer sedang memodifikasi code-nya. Sebenarnya ceritanya mau dikembangin ke apanya nih Jennifer? Mister mau tahu. Jadi satu persatu pengen tahu nanti Mister kedepannya pengembangan gamenya mau seperti apa? Idenya, ide orisinal dari teman-teman. Nggak harus di code sekarang. Yes, yang Arkanoid. Dari Arkanoid itu mau dibuat seperti apa? Kalau disuruh memodifikasi. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk memodifikasi, kemudian ada ide, nah idenya kira-kira diapain? Pengen tahu aja, Mister. Nggak harus diimplementasikan sekarang. Mister pengen tahu idenya teman-teman. Karena di dalam dunia pemrograman, ngoding itu ibaratnya adalah langkah yang implementasi terakhir. Tapi ide di awal, nah itu tuh yang harus teman-teman tahu. Karena kalau kita teman-teman tuh masuk ke bagian terjun di dunia aplikasi, untuk ngoding aplikasi, apalagi mobile app, kemudian game, nah itu idenya harus betul-betul dapat dulu. Kenapa? Karena banyak user interface atau UX-nya itu yang harus teman-teman perhatikan. Kenyamanan user, bagaimana gamenya jadi lebih menarik, atau aplikasinya itu bisa untuk sembarang layar, nggak hanya untuk di iPhone misalnya, atau nggak hanya untuk yang bagian layarnya 6 inci, 7 inci, tapi layar-layar kecil pun juga teman-teman harus dipikirkan. Nah, itu yang nanti akan jadi bekal teman-teman tuh. Nah, itulah kenapa Mister mau tanya dulu. Dari sisi Arkanoid ini kalau teman-teman mau kembangin tuh, kembanginnya kemana? Atau di project kita yang lain deh, yang fast clicker, boleh. Yang manapun. Kalau teman-teman mau ngembangin, kira-kira ngembangin apa sih? Apa? Ada yang mau coba berkomentar? Jennifer gimana? Codingannya modif di bagian apanya nih? Kalau Mister boleh tahu. Di bagian mananya? Atau Fania? Danish? Di bagian manakah mau dikembangkan lagi atau punya ide game apa lagi yang baru selain dari Arkanoid atau Fast Clicker juga boleh. Jeng 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 jeng. Gimana? Jangan malu-malu. Nggak apa-apa. Apakah ada inovasi yang mau disampaikan? Zia, silahkan. Lewat chat juga boleh. Biar bola bisa ganti kecepatan. Nah, mantap. Nah, ini salah satu user apa nih? Kalau bisa dibilang masuk ke bagian user experience ya. Jadi hal-hal seperti ini yang bikin menantang itu juga perlu dipikirkan oleh teman-teman. Contohnya Danish akan memodifikasi kodenya biar bolanya ini bisa ganti kecepatan. Oh, baru nangkep Mister. Jangan-jangan terkait dengan limit waktu tadi ya? Betulkah? Oh, ya, ya, ya. Dapat. Oke, baru nge Mister.
Jadi limit waktu itu digunakan Dennis nanti berarti rencananya untuk mengubah kecepatan bola. Oke. Nah, seperti ini. Ini salah satu ide-ide yang menarik juga yang bisa teman-teman explore lebih dalam lagi. Oke. Good job, Dennis. Kalau yang dari sesi Jennifer, modifikasi waktu main. Oke. Limit. Oh, yes. Menambahkan banyak fitur nih. Kalau dari si Jennifer ingin mencoba untuk berarti kalau ada terkait dengan limit juga, terus ada perubahan background. Mungkin lebih ke arah leveling kali ya. Jadi misalnya di background pertama itu mengenai apa gitu, kemudian selesai di level pertama, masuk ke level kedua, ganti background lagi, mungkin seperti itu kali. Terus ada lagi juga tantangan ada bomnya. Wah, ingat Mister ingat di pelajaran kelas yang lalu ada teman-teman juga yang memodifikasi platformnya bisa nembak. Platformnya bisa nembak. Nah, itu boleh juga, tapi itu bukan di kelas Python Start, di kelas Python Start 2. Jadi dia memodifikasi Arkanoidnya di Python Start 2 bisa nembak akhirnya. Itu juga bagus banget. Jadi keren-keren. Idenya itu tuh sebenarnya ide itu nggak ada yang salah ya. Asalkan teman-teman bisa mengimplementasikan, bisa menyesuaikan dengan apa yang teman-teman harapkan, logiknya terutama. Kalau implementasi kodenya bebas. Oke, good. Jennifer dan Dennis ide-idenya. Nah, itu untuk teman-teman yang lain, jangan sungkan untuk mengeksplorasi lebih, karena teman-teman di sini udah nggak seperti dulu yang baru pertama kali belajar Python. Teman-teman udah belajar Python sekian lama, sampai sekarang di bagian graduation, teman-teman sudah cukup hebat untuk membuat beberapa modifikasi di Python, dan jangan takut buat explore. Salah code itu nggak ada masalah di sistem. Tenang saja, nggak akan merubah sistem OS teman-teman jadi tiba-tiba crash blue screen. No, nggak ada. Aman kok. Jadi tenang aja pada saat teman-teman melakukan eksplorasi paling error atau kalau enggak bug. Bugnya dalam artian nggak sesuai dengan logik teman-teman. Itu wajar. Nah, teman-teman disitulah mulai untuk ngulik, mulai untuk baca dokumentasi itu lebih penting juga. Jadi sekarang posisi teman-teman udah sampai ke bagian graduation. Mister ucapkan selamat bagi teman-teman semuanya udah sampai sejauh ini dan teman-teman di sini sudah hebat-hebat semuanya terkait dengan pembelajaran mengenai Python. Nah, Mister mau coba share screen sedikit mengenai next kelasnya teman-teman jika teman-teman melanjutkan. Oke, Mister mau share screen dulu di next class. Oke, sekali lagi Mister ucapkan selamat buat teman-teman semuanya sudah sampai ke bagian terakhir ini dan hackathonnya tadi juga lumayan bagus semuanya, udah ada sampai 20%, tipis-tipis 20, 10, 18%, 18%, 7%. Cukup bagus karena memang hackathon yang dibuat di sini memang agak sedikit menantang. Mister bisa sebut menantang karena ada sedikit soal-soal yang harus teman-teman kayak contohnya automatic code dia harus persis banget tapi secara code-nya teman-teman udah dapet. Mister tadi udah beberapa ngecek di punya teman-teman yang meskipun dia masih merah tapi secara program sebenarnya udah oke, udah nggak ada masalah. Cuman paling beda di bagian spasi, koma yang nggak bisa akhirnya di automatic code-nya dibilang itu sukses. Tapi jangan khawatir, seiring dengan berjalannya waktu, perjalanan teman-teman sekarang itu nanti ke depannya menjadi bekal yang kuat buat teman-teman semuanya. Oke, di slide ini Mister mau mencoba untuk menyampaikan bahwa teman-teman sudah berjalan sejauh ini belajar Python, basicnya juga sudah dapat. PR-nya adalah lebih ke arah teman-teman latihan lagi supaya menjadi lebih hebat lagi, lebih mudah lagi untuk memahami bagaimana proses algoritma itu terbentuk. Setelah itu baru kita ngomongin implementasi code. Karena sama halnya kalau kita belajar bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apapun lah ya, itu ya kalau kita nggak biasain, nanti akan lupa. Bukan nggak bisa, lupa. Jadi kita harus buka-buka lagi. Nah, perbedaan yang unik dengan bahasa-bahasa yang lain, kalau bahasa pemrograman itu ditambah dengan logik. Nah, disinilah Mister mau sampaikan bahwa
Di titik ini teman-teman sudah sangat hebat, bisa membuat logik dan mempelajari bahasa pemrograman secara bersamaan. Python itu merupakan salah satu pemrograman yang terkenal, yang dipakai oleh banyak orang, mau pakai dia kondisi buat aplikasi biasa sampai ke bagian machine learning AI itu menggunakan Python. Jadi nggak salah teman-teman belajar di Python ini. Kalau teman-teman ingin menekuni lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, ada beberapa course yang mungkin teman-teman bisa teman-teman ikutin lagi untuk memperdalam lagi. Karena di algoritmik semua course-nya disusun sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa mencapai di titik tertentu sehingga harapannya teman-teman bisa nanti bisa bergerak di data science, di pengembangan game, pengembangan aplikasi desktop, bahkan pengembangan aplikasi mobile yang kalau teman-teman tahu di Play Store, nah itu salah satunya juga bisa dibuat oleh Python. Nah, di sini Mister mau menginformasikan bahwa next class dari Python Start ini ada Python Start 2. Di mana Python Start ini nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana Pygame itu digunakan secara maksimal. Jadi nggak lagi di website, teman-teman bisa lihat di gambarnya sini. Bentar, Mister udah full screen belum? Oh, belum. Di gambar ini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Jadi nanti teman-teman bisa memaksimalkan game-game yang ada di dalam Pygame dalam pembuatannya. Nah, contoh di sini ini membuat kayak model tembak-tembakan pesawat sederhana yang ada di Nintendo. Kalau teman-teman masih pernah atau dengar Nintendo, speaker, Sega dan sebagainya, modelnya mirip-mirip seperti ini. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan, ada teman-teman di kelas lain di Python Start 2 yang memodifikasi Arkanoid-nya bisa nembak dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, selain itu juga nanti ada project-project lain selain yang tadi bentuknya game pesawat tadi. Nah, di sini ada beberapa nanti juga ada project-project lain, misalnya pengembangan untuk pembuatan pembacaan image, aplikasi desktop juga nanti akan dilakukan. Nah, ini contohnya pengembangan aplikasi desktop, di mana dia nanti bisa membaca image, mengedit image, dan sebagainya, memberi warna, bahkan mengcopy, melakukan editing, reverse, rotate, dan sebagainya. Kita akan bisa pelajari di Python Start 2 ini. Nah, inilah alur roadmap yang udah kita susun buat teman-teman semuanya. Saat teman-teman melanjutkan dari Python Start itu, nanti kita akan rekomendasikan ke Python Start 2. Nah, kemudian setelah lulus di Python Start 2, nanti akan kita lanjutkan lagi di Python Pro di second year-nya. Nah, pengembangan ini nanti mulai dari basic di Python Start 1 ini menjadi dasar utama. Makanya sekali lagi Mister mau sampaikan ke teman-teman, teman-teman udah cukup hebat sampai sejauh ini belajar Python. PR-nya adalah lebih ke arah latihan dan latihan. Karena nanti yang Mister sampaikan di awal, mulai dari built-in method, kemudian ada function, kemudian ada class, dan sebagainya, itu akan terus ikut sampai ke bagian Python Pro. Nggak akan itu nggak ikut. Karena itu merupakan pondasi utama dari pemrograman. Logiknya, algoritmanya, teman-teman perlu pahami. Jangan hanya melihat dari atau menghafal, oh kalau mau ngekode seperti ini ya. Nah, itu hati-hati. Boleh tahu, tapi tidak untuk dihafalkan, tapi difahami. Oke? Oke, mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan terkait dengan informasi mengenai next class. Jika teman-teman melanjutkan ke depannya, maka Python Start 2 itu menjadi salah satu roadmap yang kami rekomendasikan buat teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita coba ini dulu ya, dokumentasi. Apakah ada yang bisa on cam? Kita coba foto bersama sebagai dokumentasi akhir di graduation kita. Apakah ada yang bisa on cam? Kita coba foto dulu. Terserah, bebas gayanya. Tidak punya webcam, oke, ya udah nggak apa. Yang bisa on cam silakan on cam. Kalau misalnya on cam terus lagi nge-lag parah banget, ya sudah nggak apa-apa. Oke, nice. Fania udah on cam. Yang lainnya, Ozia lagi trouble. Denish tadi nggak ada webcam.
Oke, Nisa dan Jennifer bisa on cam sebentar. Kita akan graduation foto-foto sebentar untuk jadi dokumentasi. Oke, Nisa. Mister tunggu. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lainnya, mungkin dari teman-teman ada yang mau coba open mic, menyampaikan kesan dan pesan terakhir terkait dengan apa yang sudah dipelajari atau apa yang dirasakan sejauh ini dalam belajar Python dengan Mister. Ada yang mau coba open mic? Ngobrol-ngobrol santai kita. Suara Denis tadi putus-putus Denis. Oke, semuanya udah on. Jennifer gimana? Bisa on cam? Zia, apakah masih trouble jaringannya? Oke, sudah mas semuanya? Oke ya, kita foto dulu ya. Gayanya bebas, terserah teman-teman semuanya. Mister itu mundur ya. Satu, dua, tiga. Oke, good. Oke, gaya yang lain. Sebentar, Mister mau dokumentasikan lagi. Satu kali lagi ya. Oke, oke, satu lagi. Bentar, laptop Mister mau mati. Dokumen satu. Oke, oke selanjutnya ya, gaya berikutnya. Satu, dua, tiga. Senyum semuanya. Oke. Oke, nice. Terima kasih semuanya sudah belajar bareng sama Mister sampai sejauh ini. Nah, sekarang Mister mau coba tanya, kira-kira dengan apa yang tadi Mister presentasikan dan apa yang sudah teman-teman pelajari mulai dari awal sampai sekarang ini, kira-kira ada yang mau lanjut nggak ke Python Start 2? Keinginannya aja. Mister mau tahu keinginannya aja kira-kira mau lanjut ke Python Start 2 atau enggak? Jennifer, Nisa, Denish, Fania, dan Zia. Keinginannya aja. Apakah ada keinginan untuk lanjut? Entah itu kapan, sekarang, atau di lain waktu, dan sebagainya. Oke, okay, nice. Denish, yes. Untuk yang lainnya, Fania, Zia, apa ya? Apa yo? Kira-kira teman-teman fokusnya pinginnya kemana nih? Kalau tadi kan ada contoh game, ada contoh aplikasi desktop, ada contoh terkait dengan data science, ada contoh terkait dengan aplikasi mobile. Yang nantinya akan dipelajari teman-teman. Ada yang udah ini belum kebayang. Nanti aku pengennya lebih ke arah sini gitu. Belum belum tahu, Denis. Ini kalau untuk startnya Mister belum tahu. Ini Mister cuman menanyakan dulu, menanyakan dulu kalau startnya masih belum tahu. Nanti akan coba dihubungi sama customer service-nya dari Algo Python ya. Karena kebetulan di next kelasnya, mohon maaf Mister nggak bisa menemani teman-teman semuanya untuk lanjut ke misalnya ada yang lanjut ke Python Start 2 karena kemarin sudah ada tutor pengganti Mister yang akan mengcover untuk kelas di Python Start 2-nya. Jadi makanya di sini Mister mau tanya dulu apakah kira-kira teman-teman ada yang berminat ingin masuk lagi atau lanjut lagi ke Python Start 2-nya. Tadi Danis udah oke katanya. Kalau Nisa gimana? Apa ya gitu? Yes apa no? Halo Fania, Zia, dan Jennifer gimana? Apakah ada keinginan untuk melanjutkan entah kapan, besok kah, maksudnya dalam waktu dekat ini atau mungkin nanti
nunggu waktu yang tepat. Kira-kira gimana? Jennifer, Nisa, Fania, dan Zia? Gimana? Ada malu-malu ya? Gimana? Fania? Dennis tadi katanya yes. Belum tahu. Oke. Kalau yang lainnya gimana? Apakah masih belum tahu? Bimbang juga? Fania, Zia, dan Jennifer? Mister Tunggu? Atau ada yang mau didiskusikan? Mau bertanya-tanya? Mana? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Mana Jennifer, Zia, dan Fania? Apakah lanjut atau masih bingung? Not sure. Oke. Yang lainnya, Mister mau mengumpulkan informasi dulu nih. Fania dan Zia. Dari sisi pembelajaran Python-nya, kalau dari teman-teman merasa kesulitan nggak? Karena kalau dari sisi pemrograman, sebenarnya Python itu salah satu bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dipelajari, bahkan bagi orang yang belum pernah memegang bahasa pemrograman. Karena, oke, nggak lanjut kalau yang Fania. Kalau Zia terakhir, oke, jadi melanjutkan tadi karena Python itu mendekati bahasa manusia, bahasa tingkat tinggi. Jadi kayak print itu kan di bahasa Inggrisnya artinya masih ragu juga. Oke. Di bahasa Inggrisnya kan artinya cetak, kemudian input artinya masukan dan sebagainya. Jadi lebih lebih relatif mudah. Meskipun nggak bisa dibilang itu mudah secara ini ya, secara mutlak mudah bahasa pemrograman. Nggak. Kalau dibilang mudah secara pemrograman nggak begitu konsepnya, tapi karena kita masih harus membentuk algoritmanya. Ya, jadi algoritma itu penting karena itu menjadi pondasi semuanya. Oke, kalau gitu adakah yang mau ditanyakan dulu, didiskusikan sama Mister sebelum Mister tutup? Yes, betul. Visual Studio Code nanti aplikasi sendiri. Oke, sedikit aja Mister tunjukkan. Mister ganti share screen-nya ke entire ya. Ups, salah. Oke nih. Jadi, nanti pada saat kita melakukan pembelajaran lanjut di tingkat selanjutnya, yang sekarang awalnya kondisinya masih web, nanti teman-teman akan mendapatkan aplikasi namanya VS Code. Ada dua VS Code. Yang pertama VS Code secara reguler, kemudian ini yang dari AlgoPython. Nah, untuk yang AlgoPython, semuanya akan disetting all in one. Teman-teman akan udah dapat Python-nya, kemudian dapat modul-modul yang digunakan. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Bentuknya udah aplikasi, jadi teman-teman akan bisa secara maksimal menggunakan modul-modul yang udah teman-teman pelajari. Contohnya kayak Pygame. Pygame itu sebenarnya fungsinya banyak banget dan bisa lebih mudah dalam menyusun beberapa game yang kita inginkan. Nah, nanti bentuknya seperti ini yang akan kita pakai aplikasinya. Dan ini aplikasinya akan terkoneksi langsung dengan Algo Python dengan platform kita. Jadi, tampilan awal aplikasi nanti akan seperti ini. Ada gambar Python gini, Python warna kuning. Dan kita nanti juga akan mencoba untuk menggunakan GitHub. Kalau teman-teman pernah dengar, GitHub itu adalah salah satu sosial medianya developer. Jadi apapun code kita, repository kita akan kita simpan di situ. Nah, di sini misalnya Mister sign in dengan akun Mister, di sini yang udah ada Pak PP berarti. Yang mulai ada itu adalah PP, PS2, dan PP2. Itu sudah mulai menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini semuanya nanti akan teman-teman dapatkan di aplikasinya beserta modul-modulnya. Jadi kalau di sini contoh Python Pro yang sudah ada, dan di sini kita membuat aplikasi desktop, ada Test Reviewer App. Nah, jadi di sini ada beberapa aplikasi yang nanti kita bisa buat. Nomor 5. Nah, dia. Proyek aplikasinya kurang lebih seperti ini. Kita akan code mulai dari awal sampai akhir itu dengan menggunakan
Algo Python. Jadi penggunaan platform yang seperti biasa kita login di website itu udah nggak kita pakai lagi kalau kita udah mulai codingnya. Nah, codingnya seperti ini. Jadi nanti kalau ini contohnya untuk pembuatan aplikasi desktop. Kalau tadi contohnya di PowerPoint kan game ya. Kalau ini aplikasi desktop. Jadi aplikasi desktopnya bisa berbentuk macam-macam. Nah, ini bentuk sederhana dari aplikasi desktop adalah menghitung indeks kesehatan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nanti ada interaksi buttonnya, kemudian ada interaksi, sebentar, ada interaksi input nama, kemudian input umur, ada animasi button dengan timer. Jadi kalau ini dipencet, nanti timernya akan bergerak menghitung mundur. Dari 15, sama kayak tadi modelnya di Fast Clicker juga mirip seperti ini kan ya, cuman dia bentuknya kan di web. Nah, ini aplikasi beneran. Jadi aplikasi ini nanti kita bisa install dimanapun ketika dia udah jadi X file. Kemudian kita bisa custom warnanya. 15 detik pertama warna hijau. Nanti di bagian 15 detik setelah 15 detik pertama dia akan berubah stylenya jadi warna hitam dan seterusnya. Itu nanti kita juga pelajari bagaimana kita harus melihat ukuran dari layarnya, terus mempelajari UI UX-nya, sampai nanti di bagian input terakhir, bahwa nanti misalnya kita masukkan denyut jantungnya ya 50, terus di sini ada 60. Nanti di sini akan menghasilkan suatu nilai tertentu. Jadi nanti akan kita buat dia semacam aplikasi yang siap untuk dirilis dan bisa diinstal di aplikasi ini, di laptop Mister, di laptop teman-teman, dan sebagainya. Jadi bisa didistribusikan dengan lebih mudah. Nah, kira-kira kayak gitu gambarannya. Kita pakai Visual Studio Code yang betul-betul bentuknya aplikasi. Jadi, nanti teman-teman akan dikasih aplikasi yang sudah all-in-one semuanya. Teman-teman nggak perlu lagi install Python sendiri, tapi kalau teman-teman udah punya Visual Studio Code yang reguler, mau pakai itu juga boleh, nggak ada masalah. Karena sama, pada dasarnya Algo Python atau pakai yang Visual Studio Code reguler itu sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, bisa ucapkan selamat semuanya, teman-teman di sini. Nisa, Danish, Jennifer, Fania, dan Zia sudah sampai ke tahap graduation. Semoga ilmu yang Mister sampaikan berguna bagi teman-teman semuanya. Dan teman-teman yang mau lanjut bisa tetap untuk semangat dan jangan sampai lupa sama basic-basicnya. Karena melanjutkan Python itu bukan berarti yang ini nggak ada hubungannya dengan yang selanjutnya. Yang dasar nggak ada hubungannya dengan selanjutnya. Pasti akan dipakai. Namanya kelas, fungsi, dan sebagainya itu pasti nanti menjadi makanan sehari-hari teman-teman ketika udah belajar ke tingkat lanjut. Dan satu hal yang paling utama, latihan itu menjadi salah satu kunci sukses para developer ketika dia menekuni suatu bidang bahasa pemrograman. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, Mister ucapkan terima kasih semuanya. Sekali lagi, Mister mohon maaf ketika dalam penyampaian Mister pada saat pembelajaran, baik pada saat di online class atau di grup, bahkan mungkin di private WA-nya, Mister ada salah-salah kata dan salah-salah penyampaian. Terima kasih semuanya sudah mau untuk belajar bareng dengan Mister mulai dari awal sampai ke graduation ini. Terima kasih, Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you next day. Bye-bye. Sama-sama, Fania. Oke, Nisa. Sama-sama, Jennifer. Sama-sama, Nisa.